ya tadi seperti diawali dengan transportasi. Karena banyak binatang yang didatangkan dari luar kota, dari tempat yang jauh, memang ada kalanya tempat-tempat untuk beristirahat. Meskipun demikian, dalam perjalanan itu bisa saja muncul stres, muncul kecapean, bahkan mungkin kram. Maka memperlakukan hewan secara baik itu akan mengurangi stres hewan. Dan sebelum saya lanjutkan bahwa dalam kajian sembelihan ini, saya beranjak dari sabda Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Nah, fokus kita ini ihsan di dalam penyembelihan. Nah, supaya ihsan di dalam penyembelihan itu, pertama ya tadi itu, transportasi hewan yang nyaman. Jangan sampai kemudian hewan itu stres. Nah, kata-kata ihsan di situ, secara ilmu pengetahuan yang saya baca itu bahwa stres hewan akan membuat daging mengandung asam laktat yang membuat pH-nya jadi rendah. Ini ilmu pengetahuan begitu. Kenapa kemudian menyiapkan transportasi yang nyaman dalam kaitan dengan berbuat ihsan tadi itu. Maka untuk mengantisipasinya, saya membaca juga dari peternak-peternak yang berpengalaman itu acap kali melakukan dengan cara memberi gula merah kepada hewan. Ya, dengan harapan itu bisa menambah stamina. Jadi ketika datang kemudian diberi ini yang diucapkan oleh orang-orang yang peternak-peternak yang berpengalaman begitu. Bisa juga mungkin pengalaman ini berbeda dengan yang lain. Nah, setelah itu sapi nanti ditenangkan beberapa saat, kemudian diberi makan yang terdiri dari campuran rumput, ampas tahu, dan molase atau tetes tebu. Ini yang pertama, menyiapkan transportasi yang nyaman dalam kaitan dengan berbuat ihsan tadi itu. Yang kedua adalah kandang. Jadi kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan adalah salah satu elemennya adalah kandang. Ini seringkali di kampung-kampung itu ketika akan menyiapkan hewan yang disembelih itu pun juga seringkali kandang itu tidak terlalu diperhatikan. Padahal ini bagian yang penting dalam rangka kesejahteraan hewan. Maka yang penting adalah tempat itu tidak menyiksa. Jangan dibiarkan kemudian sapi, kerbau, kambing, domba itu dihujankan, dipanaskan. Tentu ini memperlakukan hewan tidak dengan baik. Jadi ihsannya ya harus benar-benar dipersiapkan. Nah, di kampung-kampung seringkali ini belum terlalu diperhatikan ya, karena memang dianggap sesuatu yang temporer. Terus memang idealnya ya meskipun ini bukan RPH atau mungkin bukan RPA, maka prosedur pemotongan yang benar melalui pemeriksaan ada antemortem, ada postmortem, ya dalam upaya menghasilkan daging yang asuh tadi. Memang sebenarnya di kampung-kampung belum sejauh itu. Tapi sebenarnya idealnya harus begitu. Ada pemeriksaan antemortem maupun postmortem. Karena memang kita menginginkan ada daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Yang kedua mengenai tata cara sembelih ini. Sembelih korban, tapi juga bisa dijadikan dasar untuk pelaku usaha hewan secara umum. Tapi ini memang fokus ke korban sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain. Nah, penyembelihan itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyakiti hewan. Prinsip ihsan di situ. Maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Pertama, atau A, menggunakan pisau tajam. Ini sudah diketahui oleh siapapun, tapi perlu kita sampaikan kembali bahwa pertama, menggunakan pisau yang tajam. Ini tentu saja agar tidak menyakiti hewan itu terlalu lama. Karena dengan yang tajam sehingga dengan mudah untuk memutus beberapa urat yang harus diputus itu. Nah, ini perintah Rasul ini. Secara bayani ada sebuah hadis Rasulullah bersabda begini. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah
wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wa liyuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya. Tadi itu dari mulai transportasi, kandang, ini semua harus diperhatikan. Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam konteks bayaninya. Nah, kemudian yang B itu jangan mengasah pisau di hadapan hewan. Karena hewan itu bisa takut atau justru stres saat melihat pisau di hadapannya. Maka ada dalam di YouTube sering ditampilkan ada sapi yang menangis dan seterusnya itu. Jadi mereka pun juga sebenarnya merasakan itu semuanya. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah menegur seorang yang mengasah pisaunya di hadapan sembelihannya. Nah, kaitan dengan masalah ini, Rasulullah ada dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Rasulullah memerintahkan bihaddi asy-syifa wa antuwaro anil bahaim. Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, memperlakukan hewan secara baik itu akan mengurangi stres hewan. Sebab tadi sudah saya sampaikan bahwa hewan yang stres itu akan membuat daging mengandung asam laktat dan membuat pH-nya jadi rendah. Ini secara ilmu pengetahuan. Tapi secara bayaninya Rasul telah menyampaikan itu agar kita tidak memperlihatkan pisau di hadapan binatang itu. Yang C, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ini semacam ensiklopedia fikih, karena berjilid-jilid ini buku ini, tapi ini bahwa hewan yang hendak disembelih itu dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang disembelih. Jadi yang menghadap kiblat itu adalah organ yang akan disembelih, yakni leher itu, bukan wajahnya tapi lehernya. Karena itulah maka arah untuk ini sebagai arah mendekatkan diri pada Allah. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih dengan memposisikan kepala di selatan, kaki di barat, dan leher menghadap barat. Ekor ada di selatan. Nah, kemudian ini itu bicara mengenai arah kiblat. Ada sebuah hadis atau asar sahabat dari Nafi' anna Ibnu Umar kana yakrohu ayyakula zabihata zabahahu li ghairil kiblah. Ini riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Jadi Nafi' ini bahwa sesungguhnya Ibnu Umar itu tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Ada juga dari Ibnu Sirin ini dikatakan karena yustahabbu an tuwajjaha dzabiha ilal kiblah. Dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in ini, dia mengatakan dianjurkan untuk menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ini ada satu riwayat dari tabi'in, sama-sama dari Abdul Razak juga dengan sanad yang sahih. Nah, riwayat-riwayat di atas menunjukkan adanya anjuran untuk menghadapkan hewan yang hendak disembelih ke arah kiblat. Namun jika hal ini tidak dilakukan, daging hewan sembelihan tersebut tetap halal dimakan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang poin D, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Ini juga kutip dari kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, bahwa Imam An-Nawawi mengatakan terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan. Nah, ini tentu tidak disembelih dengan berdiri kecuali onta, karena onta itu dengan berdiri sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 36, bisa dibaca di situ. Nah, dan kaum muslimin pun sudah sepakat dengan hal ini. Di para ulama sudah sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Karena ini akan memudahkan menyembelih
untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegang leher dengan tangan. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu hanya dijelaskan seperti itu, bahwa dengan membaringkan ke arah kiri itu akan memudahkan bagi orang yang akan menyembelih. Nah, sebagian ulama juga menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak. Jadi kaki kiri yang ditali, tapi kaki kanan dibiarkan, kalau dalam kitab fikih begitu. Ini bisa dilihat di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu. Jadi katanya kaki kanannya dibiarkan, ini di dalam kitab fikih. Jadi sebatas fikih hanya begitu, memudahkan penyembelih untuk memotong sembelihan itu kalau kemudian posisi kepala ada di selatan, ekor ada di utara, kemudian kaki di barat, dan lehernya itu menghadap ke kiblat. Nah, dari sisi burhani, ya ini ilmu pengetahuan, bahwa letak alamiah anatomi lambung sapi itu, yang sekitar 80% total volume lambung itu ada di separuh rongga perut sebelah kiri. Nah, isinya bisa berpuluh-puluh kilogram, demikian sesuatu yang disampaikan oleh Dr. Hewan Erham itu kepada saya, uraian seperti itu, bahwa kalau rebah samping kiri 90 derajat itu akan lebih nyaman bagi hewan, sedang kalau rebah di sebelah kanan, samping kanan, maka lambung itu akan menekan organ-organ lain di dalam rongga perut dan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kalau lambung itu menekan diafragma atau sekat antara rongga dada dan perut, itu dapat mengganggu pernafasan. Itu bisa kemungkinan akan memicu ketidaknyamanan dan stres yang lebih berat. Ini apa yang disampaikan oleh Dr. Hewan Erham kepada saya tentang mengapa sih secara ilmu pengetahuan kalau ingin membuktikan pendapat ulama harus membaringkan ke sebelah kiri itu. Kemudian poin E itu menginjakkan kaki di leher hewan, tapi ini yang belum saya ketahui kenapa harus di leher itu, harus di Nabi pernah menyembelih kambing, kemudian kaki beliau itu diletakkan di leher itu. Ini ada dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kabshainil amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahuma biyadihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah berkorban dengan 2 ekor domba. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di leher hewan tersebut dan membaca basmalah dan bertakbir. Jadi di dalam hadis-hadis yang saya temukan hanya basmalah dan takbir, tidak dengan yang lain. Dengan sholawat atau yang lain, karena nggak saya temukan dalil itu, tapi hanya yusammi wa yukabbir. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian tata cara sembelih korban dengan menyebut asma Allah. Ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaihi wa innahu lafis. Janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah saat menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah tindakan fasik. Nah, setelah membaca basmalah diikuti dengan mengucapkan kalimat takbir sebagaimana hadis Anas tadi yang saya bacakan di awal, dan dibarengi dengan nama orang yang berkorban seperti doa Nabi, Allahumma minka walaka wa an Muhammad wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dzabaha. Jadi selalu saja hadis itu bismillahi dan itu dengan takbir, dan bisa diikuti pula dengan siapa yang berkorban itu. Maka pelaksanaan kurban itu harus dibarengi dengan niat karena Allah semata. Karenanya selama berkorban itu tidak diperkenankan membaca bacaan selain ditujukan kepada Allah, seperti sholawat misalnya, karena ulama mengatakan jangan-jangan nanti samping tidak ada dalil itu juga nanti ada salah niat nantinya. Maka hanya Allah, bismillahi dan takbir itu. Poin G, bahwa pastikan agar bagian tenggorokan, ulkum, kerongkongan, marik, dan 2 urat leher, wadajan, itu terpotong dengan sempurna. Jadi MUI itu tegas mengatakan 3 urat ini harus putus, walaupun ulama terjadi perbedaan di dalam menanggapi ketiga ini, tapi
MUI tegas mengatakan 3 itu terputus dengan semua.